Penyaluran bantuan bagi warga terdampak COVID-19 di wilayah Kota Mojokerto terus diberikan pemerintah daerah sampai menjelang Idul Fitri. Berbagai jenis bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terus disalurkan. Kali ini Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau langsung proses pengemasan sembako bagi warga terdampak di perusahaan umum Badan Urusan Logistik Perumbulok Subdivre 2. Bagi warga terdampak di perusahaan umum Badan Urusan Logistik Perumbulok Subdivre 2 Surabaya Selatan pada hari Senin. Pemerintah Kota Mojokerto tidak hanya menerima bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja, melainkan bantuan-bantuan itu juga diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto, Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri, Corporate Social Responsibility atau CSR, kelompok masyarakat, dan masih banyak lainnya. Dan kemudian dikoordinir oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Perumbulok Subdivre 2 Surabaya Selatan. Ada 2 poin penting yang harus diketahui masyarakat terkait bantuan. Poin pertama adalah bantuan yang didapatkan pemerintah daerah selain dari pemerintah pusat dan provinsi juga bersumber dari instansi lain seperti CSR, Basnas, Korpri. Sedangkan poin kedua terkait operasi pasar, di mana operasi pasar ini berbeda dengan jaring pengaman sosial atau JPS. Operasi pasar merupakan murni tugas Bulog sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kuota masing-masing untuk daerah tingkat 2. Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemberian jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Mojokerto bekerja sama dengan Bulog untuk penyediaan sembakonya. Nah, saat ini kami sedang melihat bagaimana kesiapan Bulog dalam menyiapkan berbagai jenis komoditas yang kami kerjasamakan untuk rencananya mulai hari Rabu sampai dengan Jumat terdistribusikan semuanya pada tahap pertama kepada sasaran. Karena kami mengefektifkan bagaimana JPS ini bisa diterima oleh masyarakat sebelum Idul Fitri, sehingga kondisi pada saat merayakan Idul Fitri, kebutuhan pangan masyarakat sudah bisa terpenuhi melalui berbagai jenis jaring pengaman sosial yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Sasarannya berapa orang? Ya, untuk jaring pengaman sosial dalam bentuk sembako, kami mengalokasikan sebanyak 5.500 kuotanya. Tentu 5.500 KPM ini kami memilah dari masyarakat yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial jenis pertama, kedua, ataupun ketiga. Sisanya kami sisir untuk mendapatkan yang keempat ini. Dari data yang sudah terhimpun, berdasarkan aduan masyarakat juga, ternyata dari 5.500 kuota yang kami siapkan, baru terpenuhi 4.103 saja. Yang lainnya sudah tercover di jenis bantuan pertama, kedua, dan ketiga. Dari jenis bantuan yang keempat ini, kami juga menghimpun ada bantuan dari Basnas Kota Mojokerto, ada bantuan dari Korpri, dan juga CSR beberapa perusahaan yang diserahkan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID. Semua itu kami serahkan pula dengan kerjasama dengan Bulog agar jenis komoditas yang disampaikan ke masyarakat nanti sama, sehingga tidak timbul keributan di masyarakat. Kok saya dapat bantuannya, sembakonya isinya begini, kok saya begitu. Tapi kalau semuanya disamakan, dikerjasamakan dengan Bulog, maka meskipun sumbernya berbeda, tetapi nanti jenis sembakonya, komoditasnya akan sama semuanya, sehingga
akan terjadi pemerataan dan tidak menimbulkan keributan di masyarakat. Bu, selama ini datanya terkesan berubah-ubah atau gimana Bu, data yang penerima ini Bu? Tidak berubah-ubah, tapi memang kami menyiapkan kuota untuk seluruh KPM sekota Mojokerto ini kan totalnya 28.300. 60% dari jumlah penduduk kota Mojokerto. Artinya kuota yang kami siapkan 28.500. Tapi senyatanya ketika dilakukan pendataan dan kami membuka aduan melalui link sejak beberapa waktu yang lalu, nyatanya sampai hari ini juga kuota itu tidak terpenuhi. Tetapi kita pun masih tetap membuka. Apabila nanti di penyaluran tahap kedua masih ada yang sekiranya secara ekonomi layak untuk dibantu kebutuhan pangannya, maka masih bisa untuk didaftarkan karena kuotanya masih tersedia. Bu, pemberian sembako ini selama berapa bulan Bu? Kalau di Kemensos kan 3 bulan, ada yang 9 bulan. Kalau di Pemkot ini berapa bulan? Kalau di Pemkot Mojokerto menganggarkan untuk 7 bulan. Sampai akhir tahun. Termasuk dengan kerjasama dengan Bulog yang kita satukan juga dengan bantuan dari Korpri. Itu juga rencananya sampai dengan 7 bulan. Kalau Basnas kemungkinan hanya 3 bulan saja yang bisa diberikan Basnas kepada kami. Kalau CSR ya kita sesuaikan dengan CSR yang diberikan kepada gugus tugas, itu kita serahkan ke Bulog untuk juga dikemas dan diserahkan dalam bentuk komoditas yang sama. Dan ini juga perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Ini yang terkait jaring pengaman sosial. Kami bekerja sama dengan Bulog ini tidak hanya dalam jaring pengaman sosial, tapi untuk operasi pasar atau pasar murah yang sudah kami lakukan sebanyak 2 kali sepanjang kondisi pandemi ini. Kalau operasi pasar atau pasar murah, ini kerjasamanya berbeda. Terlepas dari jaring pengaman sosial ataupun CSR yang diberikan dari pihak swasta kepada gugus tugas. Jadi ini murni tugas Bulog sebagai lembaganya pemerintah dan kami kerjasamakan karena Bulog memiliki kuota per daerah. Nah, jadi kuota untuk kota Mojokerto kemarin diberikan sebanyak berapa? 18 ton. April saja Bu. Nah, itu artinya berbeda dengan jaring pengaman sosial. Itu memang kuotanya Bulog, tidak ada keterkaitan sama sekali dengan CSR ataupun jaring pengaman sosial. Itu berbeda. Mungkin tadi teman-teman bisa melihat ada operasi pasar atau pasar murah yang kita taruh di kecamatan, di Kelenteng, hari ini sama besok. Yang bulan lalu juga demikian, ada yang kita taruh di kecamatan, ada yang kita taruh di Ewarung, ada yang di kelurahan. Nah, itu murni tugas Bulog bersinergi dengan pemerintah daerah. Tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan jaring pengaman sosial maupun CSR. Jadi berbeda gitu. Mohon dipahami sehingga ini masyarakat tidak rancu dalam menerjemahkan. Bu, ini kalau dirupiahkan itu sama ya Bu, nilainya 200.000 juga? 300.000. Oh, 300, lebih banyak ya? 300.000. Berasnya 15 kg. Minyak gorengnya 2 liter. Telurnya 2 kilo. Gulanya 1 kilo. Mie instannya 12 biji. Senilai 300.000. Jadi saya kira ini cukup untuk 1 bulan. Berasnya 15 kilo. Operasi pasar merupakan murni tugas Bulog sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kuota masing-masing untuk daerah tingkat 2, jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota. Ning Ita menjelaskan, pada JPS berupa paket sembako dari pemerintah kota Mojokerto bersumber dari APBD, CSR, Korpri, dan Basnas yang dalam pendistribusiannya dikerjasamakan kepada perum Bulog agar jenis dan jumlah komoditas tiap paket sembako sama. Hal itu agar tidak terjadi keributan di masyarakat. Lebih lanjut, Ning Ita menjelaskan kuota pemerintah bantuan sebanyak 5.500 yang disiapkan pemerintah daerah
baru ada 4.103 warga yang terdata untuk mendapatkan bantuan sembako senilai Rp300.000 selama 7 bulan. Penerimaan bantuan merupakan warga yang telah terverifikasi tidak mendapatkan bantuan jenis apapun, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ning Ita mengingatkan kepada gugus tugas dan instansi terkait agar penyaluran JPS harus rampung sebelum Lebaran.